أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita kembali lagi ya, masih di Fajar Berkah. Pasti berkah. Masya Allah. Luar biasa ya. Kita tadi sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak Bermanfaat ya banget. mengenai keutamaan sholat Sholat tarawih. Betul Iya. banget. Nah tadi Bapak membaca surat apa sih? Ya, ini surat Al-Isra ya, 79 Al-Isra. ya. Dan ayat 80. Yang tadi 79 itu tadi yang Bapak ceritakan, ini adalah sumber hukum di dalam sholat tarawih tadi. Asal mulanya sih sholat betul. tahajud. Cuma ketika dilaksanakan bulan Ramadan, karena itu kategorinya Qiyamul Lail, sehingga dinamakanlah tarawih. Kenapa tarawih tadi? Karena sambil tenang, santai gitu itunya. Tetapi tetap saja malam hari kalau kita mau sholat tahajud diperkenankan juga. Syaratnya tahajud kan kita harus tidur dulu. Tidur terlebih dahulu. Jadi kalau kita begadang itu bukan tahajud, Qiyamul Lail saja. Nah, Atau pada gitu. Ramadan itu disebutnya tarawih gitu. Iya. Betul Ternyata sekali. seperti itu ya. Sholat malam dan sholat tarawih ternyata Iya. hampir sama. Betul. Cuma berbeda waktu dan mungkin kalau sholat malam tuh harus tidur terlebih dahulu. Ya, kalau sholat tahajud secara syariat kita harus tidur dulu. Secara syariat ya. Jadi tarawih sih nggak perlu tidur. Iya, begadang aja langsung ya. Langsung saja. Kalau kita siap, ya langsung. Nah, kalau gitu Seperti langsung biasa. saja. Iya betul, ada pertanyaan yang akan kita saling tanyakan satu sama lain untuk menguji ke pengetahuan kita. Betul Teh sekali. Saira. Suka deg-degan deh di segmen kali Iya. ini ya. Kayak Ini aduh, Kinan selalu ya pengen nanya dulu pertama ke Teh Saira ini ya. boleh. Nah, boleh ya Teh Saira ya. Ya, Ini masih insya simpel-simpel Allah. aja sih karena baru pertanyaan pertama ya Teh Saira ya. Nanti boleh boleh. dibantu juga sama Pak Ustadz Pak dalam Ustadz, penjawabannya ya. Kira-kira bisa nggak nih Teh Saira menyebutkan 10 malaikat yang harus diketahui? Ini sih kayaknya pelajaran aku zaman SD. Waduh, deh. sombong dia ya. Apakah dia Iya, masih ingat? Apakah dia masih ingat? Aku lupa ingat. Iya. Ada lagunya tapi aku lupa deh, kayak Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Iya. Mukar, Nakir, Nakir. Rakib, Atif, Malik, dan Ridwan. Nah, ini curang pakai lagu ya. Cuman nggak apa-apa. Lagu ini membantu kita dalam mengingat ya. Betul sekali. Kan tadi aku udah berhasil ya, Pak Ustadz. Benar nggak Pak Ustadz? Iya, salah itu betul. Yang wajib diketahui tadi 10 malaikat. Betul, betul. Iya. Nggak ada yang koreksi kan? Ah, Aman kan lagunya? Aman dong kali ini. Itu aman. Kali Biasanya ini- anak-anak suka begitu ya, kalau memudahkan hafalan Betul. begitu. Pakai Betul lagu ya. sekali. Betul. Kali ini giliran aku. Boleh sekali Teh Saira ya. Kan tadi ngomongnya malaikat ya. Betul. Kira-kira apa sih peran utama malaikat Mungkar dan Nakir? Aduh, ya Allah. Nih, aduh koreksi kalau salah ya. Kalau nggak salah sih ya, tugasnya itu untuk yang nantinya menanyakan di alam kubur, Teh Saira. Aduh, bener nggak Pak Ustadz? Kebaikan dan juga apa saja yang mereka lakukan selama ada di dunia, kebaikan dan juga keburukan Betul. itu. Jadi Mungkar dan Nakir itu nanti ditugaskan Allah Subhanahu wa taala itu menanyakan setiap mayit atau Perbuatan. setiap mayat
di dalam kubur nanti. Nah loh Teh Jadi Seira. takut ya. Sumpah. Ya kalau dalam hadis sih kan kita diberikan oleh Rasulullah ya. Dalam hadis itu yang sudah masyhur itu kan yang ditanyakan marrobuka, siapa iya, siapa Rabbmu Tuhanmu. gitu ya. Kalau misalkan aku ngapalin dari sekarang itu kira-kira gimana Pak Ustadz? Insya Allah kalau amal soleh kita memang itu diniatkan lillahi ta'ala ya, taat kepada Allah ya, mudah-mudahan jadi penolong nanti yaumil akhir di kubur. Karena kan kalau kita lihat kan kita tuh luar biasa nih ya, satu di alam kubur. Iya. Alam kubur kalau kita tidak prepare selama di dunia kan ada siksa kubur. Betul. Belum nanti loh di neraka tuh belum. Heeh. Masih siksa kubur dulu gitu. Aduh. Nah ini harus prepare dulu. Mudah-mudahan kita terbebas. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Amin Ya Allah. Udah habis itu sama Allah kan nanti dibangkitkan. Iya. Padang mahsyar itu ribuan tahun kita kepanasan di bawah cahaya matahari. Aduh. Itu amalan kita di dunia akan membantu itu semua. Ya, amal soleh kita insya Allah akan menolong semua itu. Maka dari itu Teh Seira kita harus banyak-banyak beribadah kepada Allah Betul Subhanahu wa taala, Insya meminta Allah, ya. ampunan apalagi sekarang bulan Ramadan Teh Betul, Seira. harus banyak-banyak. Harus melakukan banyak-banyak ibadah. iya dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Tapi taala. ada ini loh, ada apa sih Amalan. namanya? Ada amalan yang diajarkan oleh beberapa ulama. Oh, apa tuh? Kalau misalkan kita pilihlah satu amalan yang memang kita seneng gitu. Misalnya kita seneng sholat rawatib, Iya, iya. Iya. kerjakan itu dengan khusyuk tiap hari tanpa ketinggalan. Oh. Itu saja. Hmm. Kata alim ulama itu pun akan cukup membantu kamu nanti di yaumil akhir. Kalau memang kita serius melakukannya, tidak Iya, iya, ketinggalan, tidak Iya. ini gitu. Daripada semuanya dilakukan tapi Iya. malah setengah hati doang ya Pak Betul. Ustadz. Jadi Iya. kalau misalkan kita senangnya baca Quran terus. Baca Quran Ya, terus ya. sholat yang itu ya baca Quran terus. Kerjakan itu. Hmm. Walaupun kita tidak melakukan ibadah yang lain. Iya, iya. Itu betul, memang betul. para alim ulama mengajarkan kepada kita itu pilihlah di antara sekian ibadah yang banyak ini yang memang kita senang melakukannya tapi istiqomah. Karena itu yang paling disukai oleh Allah. Ah, luar biasa. Oke. Mungkin Ini masih ada langsung pertanyaan lagi Teh Seira. Apa tuh? Ini ya, satu lagi jangan langsung kabur Teh Seira. Aku takut. Iya, iya, iya. Aduh, ini masih menyangkut dengan malaikat juga. Apa Boleh tuh? dong sebutkan sifat-sifat dari malaikat Teh Seira? Apa ya? Aduh, aku mau nyantek dulu deh. Pak Ustadz bantuin aku dong Pak Ustadz. Aku Ya, mau tahu. mangga silahkan. Sifat-sifat dari malaikat itu kan mungkin baik, taat ya. Iya. Dan apa dong Pak Ustadz bantuin aku? Kalau sifat malaikat itu pada intinya dia tuh samina wa tona. Nggak seperti manusia ya. Kalau malaikat itu perintah jalan. Oh, Jadi tidak ada malaikat itu mempertimbangkan segala. Kayak manusia kadang-kadang gitu. Malaikat enggak. Kalau malaikat ini tugasnya ruku ya ruku. Dia sangat taat, betul, tidak ada komentar apapun, pokoknya ruku aja taat ya. sepanjang dari awal dia ciptakan sampai nanti kiamat dia ruku terus gak bangun-bangun. Ada malaikat yang diperintahkan sujud terus. Ada malaikat yang itidal terus. Gitu, ada yang misalkan malaikat yang takbir terus, ada yang tasbih terus. Itu malaikat itu jadi pekerjaannya dia itu yang memang diinikan oleh Allah itu sifatnya itu taat dan dia tidak membantah satu. Masya Allah. Luar biasa sekali ya, pengen deh gitu ya punya sifat yang memang harus taat kepada perintah Allah tapi memang masih sulit belajar ya, ya, kita masih betul. belajar. Dan ini udah ada yang masuk nih. Siapa nih yang Kinan. pertama? Udah ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah ya. Yang pertama datang dari Bapak Dodi di Bandung. Katanya bagaimana nih sholatnya tarawih dapat membantu umat muslim membangun komunitas yang lebih solid dan inklusif Pak Ustadz. Iya. Kira-kira gimana nih? Karena sholat tarawih itu dilakukan berjamaah, secara otomatis itu kita biasanya saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dalam satu komunitas, dalam satu RT atau RW ya, atau itu dalam satu lingkungan, biasanya kita saling kenal, saling menjaga, saling tahu. Kadang-kadang tarawih itu 1, 2, 3 kita ikut tarawih, yang keempat kita nggak ikut itu ketika 5 kita ikut ditanyakan Oh iya, kemarin kemana? Itu akan membentuk satu komunitas yang ininya. Gitu. Jadi mungkin lebih ini ya, lebih ngobrol, lebih Iya, Betul. lebih silaturahimnya bagus gitu ya. Terus kita juga kalau misalkan ngumpul bapak-bapak gitu ya, ya rame-rame aja seperti itu kalau dalam Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Dari siapa Ustadz. tuh? Ini dari Ina di Cihanjuang. Wow. Kata Ina, apakah sholat tarawih ini ada anjuran khusus terkait jumlah rakaat sholat tarawih yang dilaksanakan?
Iya, kalau Rasulullah itu secara anjuran khusus yang pertama kita bisa 11 rakaat tadi atau mengikuti tadi yang diajarkan oleh Umar bin Khattab. Dua-duanya sah. Sah. Gitu, dua-duanya sah. Tapi Rasulullah itu pertama kali itu 11. 443. Kemudian disambung oleh Umar bin Khattab menjadi 2222 yang jumlahnya 20 ditambah witir 3 jadi 23 gitu. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi silakan bilangannya mau yang diambil mana saja boleh. Yang penting ganjil ya Pak Ustadz, Iya, memang silakan dianjurkannya saja. seperti Tuh, itu. ya. Ada lagi nih Pak Ustadz datang dari Ibu Nida katanya di Pajajaran. Pak Ustadz, bagaimana sholat tarawih ini dapat menjadi bagian penting dari perjalanan rohani umat muslim dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa? Iya. Gini, bahwa saum saja sudah merupakan riyadhah ruhaniyah yang diajarkan oleh Allah. Kata Allah kan bahwa semua amalan itu kamu bisa lihat kecuali saum hanya aku yang bisa menilai. Itu betul ya betul. dalam ininya. Maka ketika kita melaksanakan salat tarawih itu kan satu rangkaian dengan saumnya. Otomatis akan tercipta tadi. Iya. Gitu ya, rasa keyakinan bahwa kita memang betul ada ini. Ternyata seperti itu ya. Betul. Waduh, Masya Allah, Luar pertanyaan biasa yang sekali. sudah ditanyakan oleh para pemirsa ya, keren-keren semua ya. Dan seperti biasa kita akan ada jeda terlebih dahulu. Tapi buat pemirsa yang mau nanti tanya-tanya seputar keutamaan salat tarawih juga nih, barangkali ada pertanyaan yang belum dibacakan, boleh juga untuk mengontak kita di 0813 944 77912. Dan tetap bersama kami karena nanti kita akan berdoa bersama. Betul. Tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.